Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita masih di salah satu program Ramadan Rosyad TV, dan kita saat ini di kajian kitab, kajian rutin kitab kita bersama guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Ahtari Hafizahullah Ta'ala, masih melanjutkan materi pembahasan yang insya Allah akan kita dengarkan bersama-sama, renungi perjalanan hidupmu. Dan Alhamdulillah juga senang sekali sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Ihsan Al-Ahtari Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti dalam beberapa waktu ke depan akan memberikan penjelasan atau melanjutkan pembahasan terkait buku Renungi Perjalanan Hidupmu, yang mana buku ini ditulis langsung oleh beliau Hafizahullah Ta'ala. Dan tentunya nanti di kesempatan kedua atau di segmen kedua kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini bisa berinteraktif bersama kita di segmen kedua nanti insyaallah ta'ala, setelah Ustadz memberikan atau memaparkan materi pembahasan di pertemuan kali ini. Langsung saja kita serahkan ke Ustadz. Ustadz, fayatafaddal mashkura. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu dan melanjutkan pembahasan buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Kita sudah membahas fase yang ketiga dalam kehidupan kita, alam ketiga, yaitu alam dunia, alam yang sedang kita jalani sekarang. Kita sebutkan bahwa kalau kita berbicara dunia, itu kita tidak bisa melepaskan pembahasan tentang waktu. Karena dunia adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Ketika waktu dicabut, maka selesailah urusan kita dengan dunia. Selesailah keberadaan kita di dunia. Itulah ajal yang pasti akan datang. Dengan itu, kita pun berangkat menuju alam berikutnya. Maka hargailah waktu, karena waktu itu sangat berharga. Lebih berharga daripada segala kekayaan yang kita miliki. Maka kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan salah satu tipu daya syaitan adalah membuat hamba itu menyia-nyiakan waktu. Menjadikan hamba itu membuang-buang waktunya. Sehingga dia menjadi hamba yang merugi. Rugi dengan waktu yang Allah berikan kepadanya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil pertanggungjawaban atas nikmat waktu yang Allah berikan kepadanya. Kemudian juga kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa dunia itu adalah darul bala, tempat ujian. Dan kita hadir di dunia ini salah satunya adalah untuk menjalani ujian dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dunia darul bala. Dunia itu
kampung ujian. Di sini kita akan menjalani berbagai macam ujian. Allah menguji kita dengan dua perkara, dengan ujian kebaikan dan keburukan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Itulah dunia, penuh dengan cobaan. Ya. Nikmat cobaan, azab sengsara juga cobaan. Tidak ada di dunia ini yang lepas dari cobaan. Hingga para nabi dan rasul juga menghadapi cobaan. Bahkan cobaan yang mereka hadapi jauh lebih berat daripada cobaan-cobaan yang kita hadapi. Maka jangan mengeluh, jangan menggerutu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Karena memang untuk itulah kita diciptakan. Kita harus mempersiapkan diri menjadi hamba yang siap untuk diuji. Siap untuk menjalani ujian. Dan itu perlu kekuatan hati. Karena kunci kita bisa sukses melewati semua ujian itu adalah kesiapan hati. Kalau hati kita teguh, tegar, istiqomah, maka kita bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan. Tapi kalau hati itu lemah, berpenyakit, maka ujian sekecil apapun tidak akan bisa kita lewati. Nabi mengingatkan ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jika baik, baik seluruhnya, jika rusak, rusak seluruhnya, dan itu adalah hati. Kunci kebaikan dan juga penentu keburukan adalah hati manusia. Maka persiapkan hati kita untuk bisa menghadapi ujian-ujian yang bakal Allah berikan kepada kita. Berikutnya kita lanjutkan. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah akal dan kecerdasan. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan jahil. Bayi yang lemah. Tidak tahu apapun. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dari rahim ibumu, la ta'lamuna syai'an. Kamu tidak tahu sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun. Semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Itu semua adalah alat-alat ilmu. Pendengaran, penglihatan, dan akal, afidah, hati. Itu semua adalah alat-alat ilmu. Dengan itu semua kita bisa menimba ilmu, menuntut ilmu, dapat belajar, dan kita pun banyak mengetahui ini dan itu. Saluran ilmu itu adalah pendengaran, penglihatan. Dan alat untuk mengolahnya adalah aqidah, hati, pikiran, akal manusia. Ya. Semoga kamu menjadi orang yang bersyukur. Karena itu adalah nikmat yang luar biasa. Nggak ada satu orang pun yang punya cita-cita jadi orang gila. Ya. Karena akal itu begitu berharga. Maka nggak ada orang yang punya cita-cita jadi orang gila. Maka syukurilah nikmat
akal dan kecerdasan yang Allah berikan. Kita bisa belajar dari kita tidak tahu apa-apa hingga banyak yang bisa kita ketahui. Sebagai makhluk yang mukallaf, yaitu yang menerima perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengistimewakan kita dengan akal. Kalau kita tidak punya akal, maka Allah tidak akan membebani apapun atas kita. Oleh karena itu gugur kewajiban atas salah satunya adalah orang yang gila, orang yang tidak waras, orang yang tercabut fungsi akalnya. Ya, maka akal adalah keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Akal lah yang membedakan kita dengan hewan. Hewan diberi indera penglihatan, pendengaran, namun mereka tidak diberi akal. Oleh karena itu manusia yang tidak mempergunakan akalnya, Allah sebut kedudukannya lebih hina dari binatang. Lebih hina dari binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, ulaika kal an'am. Mereka punya hati tapi mereka punya akal tapi mereka tidak gunakan untuk memahami. Mereka itu kal an'am, seperti hewan ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Dan di dalam banyak ayat Al-Quran Allah mengajak manusia ya agar menggunakan akalnya untuk berpikir. Allah mengatakan, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kamu supaya kamu mau berpikir. Ya. Demikian juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban. Maha suci Engkau, jagalah kami dari adab neraka. Dengan akalnya, manusia diperintahkan agar mentadaburi dan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia, wahyunya kepada manusia. Karena manusia bisa memahami, manusia bisa memikirkan, mentadaburi. Untuk itulah Al-Quran diturunkan kepada kita. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Itu perintah. Agar kita dengan akal yang Allah berikan kepada kita mau mentadaburi Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, dilakukan saja. Ya, sebagian orang berpuas diri dengan bisa membacanya dengan baik. Bagus, bisa menghafalnya, bagus juga. Tapi itu belum sampai kepada intinya, core of the core-nya dari Al-Quran, yaitu untuk ditadaburi. Jika kita mengetahui apa sebenarnya yang Allah inginkan dari kita, dan kita bisa mengamalkan. Untuk itu Al-Quran diturunkan. Ya, maka jangan berpuas diri hanya dengan bisa membacanya dengan baik. Ada sebagian orang yang tujuannya dengan Al-Quran hanyalah bisa melakukannya dengan baik. Memukau orang-orang yang mendengarnya. Hanya itu saja. Stuck, berhenti sampai di situ. Nah, ini tentunya kurang ya. Dia belum sampai kepada inti. Maka dia harus melanjutkannya dengan mentadaburi Al-Quran. Ya, karena kita diberi akal untuk mentadaburi ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita. Untuk mentadaburi wahyu yang Allah turunkan kepada kita. Ya, mengambil pelajaran dari setiap peringatan yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Karena itu adalah petunjuk. Yang namanya petunjuk harus dipahami. Sebagaimana petunjuk-petunjuk yang ada di jalan raya. Itu bukan hiasan.
ya, hiasan belaka. Tapi itu adalah petunjuk yang harus kita paham sehingga kita bisa selamat. Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan apabila datang kepadamu dariku petunjuk yaitu Al-Qur'an, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Demikian juga Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dari kami, pedoman dari kami, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka untuk bisa selamat di dunia, Allah kasih kita akal. Dengan akal, manusia itu bisa selamat. Ya, manusia bisa selamat di dunia. Dalam perjalanannya di dunia. Ya, orang yang tidak mau berpikir, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Maka gunakanlah sebaik mungkin anugerah akal yang Allah berikan kepada kita. Itulah dia yang disebut dengan menuntut ilmu. Ya, salah satu tugas dan kewajiban kita di dunia adalah menuntut ilmu dan terus belajar. Ya, tidak berpuas diri dengan apa yang sudah kita ketahui. Ya, karena banyak lagi yang belum kita ketahui. Ya, banyak lagi perkara-perkara yang belum kita ketahui. Kewajiban kita di dunia salah satunya adalah mengangkat kejahilan demi kejahilan yang menyelimuti diri kita. Orang yang beruntung adalah orang yang berhasil mengangkat kejahilan-kejahilan itu dari diri. Orang yang celaka adalah orang yang membiarkan ya kejahilan itu menyelimuti dirinya sehingga dia hidup dengan kejahilan. Allah mengatakan ya di dalam Al-Qur'an ketika Allah memberikan amanah kepada manusia, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu punya dua sifat, yaitu suka pada kezaliman, suka berbuat zalim dan senantiasa memelihara kejahilan. Jahula, penuh kejahilan. Ya, demikian. Jadi perjalanan hidup kita di dunia ini itu sangat bergantung baik buruknya dengan bagaimana kita bisa menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk memahami ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita. Ya, memahami ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita. Oleh karena itu dikatakan, mayuridillahu bi khairat. Nabi bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki baik di dunia, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepadanya untuk tafaqquh fiddin, yang mendalami ilmu agama, yang mendalami agama. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Nah, sekarang mari kita lihat hakikat dunia. Pada hakikatnya, dunia adalah jembatan menuju akhirat. Ya, jembatan menuju akhirat dunia. Dia adalah alam yang ketiga, bukan alam terakhir. Ya, ada alam terakhir nanti yang nggak ada lagi alam setelah, yaitu alam akhirat. Maka dunia adalah jembatan menuju alam akhirat. Ayunan bayi adalah tiang pertama pada awal jembatan. Sedangkan liang lahat adalah tiang akhir dari jembatan. Diumpamakan sebagai jembatan karena kadar waktu kehidupan manusia di alam dunia ini sangatlah singkat. Jika dibandingkan dengan dua alam yang akan datang. Ya, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Bahkan kalau kita bandingkan dengan alam sebelumnya yaitu alam ruh. Ya. Dan siapa yang ditakdirkan hidup di alam dunia, maka dia pasti akan sampai ya kepada kehidupan akhirat. Ya, sampai kepada alam akhirat.
Siapa yang mau merenung lebih dalam lagi, pasti akan menyadari, ya, singkatnya waktu kita di dunia ini, waktu mereka di dunia, waktu manusia di dunia. Bahkan lebih singkat daripada kedipan mata jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, alam akhirat. Yang mana di akhirat, ya, apa namanya, di satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun, ya, dalam hitungan manusia di dunia. Maka dari itu merupakan kejahilan apabila seorang insan menambatkan hatinya pada dunia. Hatinya sibuk dengan angan-angan panjang, seakan-akan ia akan hidup di dunia 1000 tahun lamanya. Ya, jerih payahnya semata-mata untuk mengejar dunia. Dan akhirat bukanlah perkara penting bagi. Oleh karena itu, Al-Quran selalu memberikan pendekatan akhirat, bukan dunia. Ya, pendekatan akhirat. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Maka oleh karena itu ya Rasulullah SAW tidak meninggalkan, ya, apapun, bahkan sebatang kayu sebagai harta warisan. Beliau bersabda, beliau berkata, "Mali wa mali dunya, ma'ana fid dunya illa karaqibin istadalla tahta syajarah, thumma raha wa tarakaha." Apa peduliku dengan dunia? Perumpamaanku di dunia ini tidak lain hanyalah seperti seorang pengembara yang beristirahat di bawah sebatang pohon, untuk kemudian beranjak pergi meninggalkannya. Diriwayatkan dari, ya, Nabi Isa alaihissalam bahwa ia pernah berkata, dunia adalah sebuah jembatan. Maka seberangilah jembatan itu, janganlah engkau berangan-angan menetap padanya. Jangan bercita-cita untuk tinggal di atas, ya. Jangan berangan-angan, jangan berharap untuk tinggal di atas jembatan itu. Karena dia cuma jembatan yang akan kita seberangi. Ya, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka Al-Quran penuh dengan penjelasan tentang dunia. Menjelaskan tentang hakikat dunia. Ya. Di antara petunjuk yang Allah berikan kepada manusia adalah Allah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia, bahwa dunia hanyalah tempat tinggal sementara. Dunia adalah negeri yang fana, yang tidak pantas dijadikan tujuan. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan penjelasan yang sangat gamblang, agar manusia tidak tertipu dengan dunia dan segala kenikmatan yang hanya sedikit, qalil, sebentar juga, hingga mereka melupakan kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Carilah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu negeri akhirat. Carilah akhirat, ya, dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu di dunia. Jadi segala anugerah dunia ini sebenarnya adalah sarana untuk meraih akhirat. Ya, karena semuanya hanya titipan, semuanya hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita datang ke dunia pun kita tidak bawa apa-apa. Coba lihat orang-orang kaya, orang-orang yang hartanya melimpah ruah, setelah mereka mati, mereka bawa apa? Kemana harta mereka? Apa kesudahan dari kekayaan itu? Mereka nggak bawa apa-apa juga. Sebagaimana mereka datang juga nggak bawa apa-apa. Itulah dunia. Ya, tapi pemandangan itu kita lihat hampir setiap hari. Tapi kadang-kadang tidak membuat kita tersadar dan bisa melihat hakikat dunia. Maka carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepada. Ya, dengan dunia yang Allah berikan kepada. Wala tansa nasibaka minad dunya.
Dan jangan lupakan bagian kamu di dunia. Ya, jangan lupakan bagian kamu di dunia. Yaitu ya selama kita ada di dunia, ya tentunya kita perlu dunia. Tapi keperluan kita sebatas waktu yang sebentar yang Allah berikan kepada kita. Ya, berapa lama lah kita hidup di dunia? Untuk umat Muhammad, yaitu umat beliau, yaitu umur umat manusia setelah beliau diutus. Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Sekarang usia kita berapa? 50, 60. Coba perhatikan. Waktu yang sudah berlalu sangat cepat. Ya, hari-hari berlalu dengan cepat. 10 tahun, 20 tahun nggak terasa. Tanpa terasa kita sudah 20 tahun ya berada di abad yang ke-21. Ya, nggak terasa. Seolah-olah baru kita tinggalkan abad 20 kemarin. Sekarang sudah 20 tahun lebih. Kalau umur kita 50 tahun, taruhlah 70 tahun, ya, batas maksimal lah kita katakan. Itu tinggal 20 tahun lagi. Itu pun kalau masih diberi umur panjang. Kalau 60 tahun lebih singkat lagi. Kalau 70 tahun sebenarnya sudah siap-siap mati. Menurut jatah umur yang diberikan. Itulah kita. Lalu mau apa lagi? Akankah kita berangan-angan bisa hidup 1000 tahun lamanya? Itu angan-angan. Walaupun diberikan, kita tidak suka menerimanya. Ya, kita bukan umat-umat terdahulu. Badan kita ini juga nggak mampu untuk bisa hidup sepanjang itu selama. Ya, yang jadi pertanyaan adalah, kalaulah kita diberi 1000 tahun, bisakah kita istiqomah? Ya, memegang agama. Ya, bisa melewati segala ujian-ujian dunia. Kita hidup 60-70 tahun saja sudah letih menghadapi ujian dunia. Dan susah. Ya, mungkin jatuh bangun, kita bisa istiqomah. Itu baru 60-70 tahun. Kalau dikasih hidup 1000 tahun, bisakah kita istiqomah? Ya. Bisakah kita tetap berada di atas agama, menjalankan kewajiban, meninggalkan larangan dalam waktu sepanjang itu? Ya, nah demikian. Jadi Allah mengatakan, "Qul mata'ud dunya qalil." Katakanlah, kesenangan dunia itu sedikit, artinya sebentar. Gak lama. Ya, apapun yang kita nikmati dari dunia ini, sebentar aja enaknya. Ya, kita kepingin sesuatu, lalu Allah berikan. Ya, itu cuma sebentar aja kita nikmat. Setelah itu kita tidak merasakan nikmatnya. Mungkin dulu kita berangan-angan punya mobil. Ya, sepertinya nikmat sekali punya mobil. Setelah punya mobil ya biasa aja. Dulu kita berangan-angan punya rumah yang besar. Setelah Allah berikan itu di dunia, ya ternyata jadi beban juga. Ngurusnya susah. Beban berat juga. Biayanya juga besar. Sementara pendapatan kan berfluktuasi, naik turun. Pusing 7 keliling kita memikirkan. Kendaraan juga memikirkan bensinnya yang sekarang ya semakin lama semakin naik. Pajaknya ininya dan itunya perbaikannya. Pusing kepala. Sebelum kita memiliki, kita berangan-angan seolah-olah tidak ada yang lezat selain itu. Itulah kelezatan dunia yang segera berakhir. Yang cepat sekali. Ya, nggak lama kita menikmati. Ya, nggak lama kita bisa mencicipi, merasakan lezat. Apalagi kita ada bosan. Ya. Ada orang yang kepingin sekali misalnya ya makan di rumah makan yang mewah. Ya setelah makan di situ dia pun berkomentar, biasa saja. Itulah dia dunia. Apapun yang Allah berikan tidak membuat kita puas. Apa yang membuat kita puas di dunia ini?
Paling-paling setelah beberapa saat kita bosan. Atau kita tidak lagi mencicipi nikmatnya. Karena sudah biasa bagi kita. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, menghibur Nabi. Allah tidak memberi banyak dari dunia ini kepada Nabi-Nya. Berapalah dunia yang Allah berikan kepada Nabi? Kalaulah ya ukuran orang yang bahagia, orang yang sukses di dunia ini memiliki segala ya apa yang bisa dia miliki di dunia, maka mungkin Nabi kita kategorikan orang yang kurang bahagia karena tidak banyak dunia yang beliau dapatkan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi ya, bahwa itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak Allah akan memberikan kepadamu pemberian, tapi nanti di akhirat kamu dan kamu akan puas. Kamu akan puas. Ya. Nah, jadi kenikmatan akhirat yang membuat kita puas, karena nggak ada bosannya di akhirat. Ya, nggak ada bosannya di akhirat. Di dunia ini, ya, kita akan bosan. Ya, apapun nikmat yang Allah berikan, nggak lama kemudian kita bosan. Kita ingin cari yang lain dan lain. Ya, hingga kita tanpa sadar kita terjebak dalam ketamakan kita terhadap dunia, kerakusan kita terhadap dunia. Dan ujung-ujungnya kita lupa bahwa kita sudah dekat ajal dan sebentar lagi mati. Seperti itulah dunia. Apapun yang Allah berikan dari dunia ini tidak membuat kita puas. Kenapa? Karena kenikmatannya sebentar. Ya. Dan bahkan kenikmatan dunia itu akan berujung dengan penderitaan. Kita makan enak, ujung-ujungnya sakit. Ya, akhirnya ada pantangan ini, pantangan itu. Ya. Akhirnya kita tidak bisa menikmati lagi. Itu nikmat dunia yang kadang-kadang berujung penderitaan, konsekuensi yang berat, kesibukan yang membuat kita letih. Itu dunia. Ya, tuntutan-tuntutan kehidupan yang membuat kita terengah-engah untuk mengikutinya. Itu dunia. Ya, membuat capek. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya. Allah tidak berikan banyak dunia kepada nabi. Tapi nanti Allah akan beri. Itu yang kita harapkan. Itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kenikmatan nanti di akhir. Kita simpan ya kenikmatan-kenikmatan itu nanti di akhirat. Mengorbankan kenikmatan kelezatan dunia demi kelezatan akhirat. Ya. Maka Allah memuji orang-orang yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya, jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka. Ya. Mereka berharap kepada Allah dengan penuh harap dan takut. Dengan penuh rasa takut dan berharap. Ya. Mereka berdoa kepada Allah di waktu malam. Mengorbankan kelezatan tidur. Ya, nanti ada waktu istirahat yang hakiki, yaitu di akhirat. Istirahat yang nggak ada letih. Yang betul-betul ya kita katakan kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Karena kita tidak mengalami kesusahan, kesulitan, kepenatan seperti istirahat di dunia. Kita pun tidur kadang-kadang dapat mimpi buruk. Bangun tidur pegal-pegal. Ya kepala pusing. Itu istirahat dunia. Ya, kadang-kadang juga kita tidak mendapatkan kelezatan apapun dari ya, nah demikian. Maka beruntunglah orang-orang yang mengorbankan lezat dunia itu untuk nanti dia rasakan di akhirat. Maka demikian ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran orang-orang yang menahan dirinya dari kelezatan dunia, Allah Subhanahu wa taala beri nantinya di akhirat. Seperti misalnya orang yang tidak minum khamr di dunia, dia akan merasakan nanti khamrnya akhirat, khamrnya surga. Barang siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan dapat itu di akhirat, di surga.
Demikian juga bejana emas dan perak. Barang siapa menaah bejana emas, ya, dan perak. Nah, siapa menahan dirinya dari itu di dunia, maka Allah akan berikan nantinya di akhirat, di surga. Dan orang yang memakai perhiasan itu ataupun peralatan itu di dunia, dia tidak akan mendapatkannya nanti di akhirat. Itu kita katakan orang yang mau berkorban, meninggalkan apa yang Allah larang itu demi dia mendapatkan nantinya di akhirat. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat. Maka Allah katakan, ya, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah, ya, kesenangan dunia itu hanya sebentar, sedikit sebentar. Ya, dan akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Ya, bagi orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, ya, maka ini adalah momen kita katakan momen Ramadan, di mana kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat kehidupan di balik kehidupan dunia, ya. Ya, pintu-pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup di bulan Ramadan ini. Setan-setan dibelenggu, ada kemungkinan kita bisa mengalahkan musuh kita itu dengan mudah di bulan Ramadan. Ya, nah demikian. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di dunia dan bisa menjalani setiap ujian yang Allah berikan di dunia dengan selamat dan kita menjadi orang yang beruntung, ya, yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu surga. Wallahu a'lam. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam banyak ayat tentang hakikat dunia, supaya kita tidak mudah tertipu dan terpedaya. Ya, maka kalau kita bicara sukses, bukan karena status ekonomi yang kita capai. Tidak, itu bukan ukuran sukses. Jangan katakan, si fulan sukses karena dia sukses jadi orang kaya. Belum tentu, bahkan mungkin itu adalah musibah dan malapetaka bagi yang membuat dia justru, ya kita katakan, hancur dan binasa, seperti Korun. Ya, nah demikian. Maka jangan kita keluhkan status ekonomi yang Allah berikan kepada kita, ya, apapun itu, ya, kemiskinan, kekayaan, ya, itu bukan ukuran, ya, bukan ukuran. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa ya menjalani dunia ini dengan baik, baik sebagai orang kaya maupun sebagai orang miskin, ya, sebagai apapun. Karena yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang menyempitkan dan melapangkan, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maka jangan iming-imingi manusia dengan dunia. Jangan, ya, kita katakan apa ya, memanas-manasi, memprovokasi manusia untuk condong kepada dunia, karena itu buruk bagi mereka. Itu bukan pendekatan Al-Quran. Ya, itu hanya mendatangkan, memunculkan ketamakan dalam hati, sehingga orang ingin, ya, kaya seperti orang kaya. Padahal belum tentu itu baik bagi. Ajaklah manusia untuk bersyukur dan bersabar. Kalau dia miskin, ya, beri dia bekal untuk sabar. Kalau dia kaya, beri dia pengarahan untuk bersyukur. Jangan orang miskin dipanas-panasi supaya jadi orang kaya. Orang kaya bisa lebih kaya lagi. Ya, karena itu akan memunculkan ketamakan dalam hati. Penyakit tamak itu sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan untuk Anda untuk yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini. Silahkan bisa berinteraktif melalui line telepon kita di nomor 082288886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa
melalui komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silakan. Baik Ustaz, mungkin dari kita yang di studio Ustaz, tadi disebutkan adalah alam dunia adalah darul bala atau kampung ujian, dan ada ujian keburukan dan kebaikan. Di sana juga terdapat nanti sabar dan syukur. Yang mau ditanyakan adalah mana yang lebih utama sebenarnya Ustaz, sabar atau syukur? Silakan Ustaz. Ya, dua-duanya baik ya. Apapun yang keadaan yang Allah berikan kepada kita baik ya bagi seorang mukmin. Begitu hadis. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan kondisi seorang mukmin. Ya. Apapun yang Allah berikan, kondisi apapun yang dia hadapi baik bagi. In asabat sarra'u syakar. Ya, in asabat sarra'u syakar. Jika dia mendapatkan kesenangan, kemudahan, kekayaan, dia bersyukur. Itulah yang baik bagi. Allah akan tambah nikmat ya bagi ya dengan syukur. Wa in asabat dharra sabar. Jika dia dapat kesulitan, kesusahan, kemiskinan, dia bersabar. Itulah yang baik baginya, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali atas seorang mukmin. Artinya tidak bisa dilakukan kecuali seorang mukmin. Nah demikian ya. Jadi kita nggak tahu ya, rezeki itu kan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang Allah gelontorkan rezeki kepadanya, jadi ujian baginya, dan kadang-kadang dia gagal dengan ujian itu. Ada juga orang yang diuji dengan kemiskinan, Allah cabut ya darinya dunia, kekayaan, harta benda. Ada yang gagal juga, dia nggak sabar dengan kemiskinan. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, kondisi apapun itu, ya jangan mengeluh. Jangan dikambing hitamkan, nah ini kemiskinan, ini masalah. Enggak, kemiskinan bukan masalah. Ya, sebagaimana kekayaan bukan berarti nggak masalah. Ya, banyak juga kondisi di mana kekayaan itu jadi masalah. Bahkan bukan banyak. Nggak berlebihan kalau kita katakan selalu kekayaan itu buat masalah. Ya, jadi kemiskinan itu bukan masalah. Ya, sebagaimana kekayaan juga bukan masalah jika seorang hamba itu bisa menghadapinya dengan sabar dan syukur tadi. Hanya saja, ya, bisakah hamba itu bersyukur dan bersabar? Nah, ini tergantung hati. Ya, kesiapan hatinya untuk menghadapi itu. Ada orang yang nggak siap jadi orang kaya, ada. Maka dia nggak bersyukur. Ya, dia nggak bersyukur. Ada juga orang yang diuji Allah dengan kemiskinan, dia nggak siap untuk bersabar. Maka yang beruntung adalah yang bagaimanapun apapun kondisinya dia bisa menghadapi. Maka kita tidak katakan yang paling bagus ya ini jadi orang kaya, enggak. Atau saya jadi orang miskin. Kesiapan kita untuk bisa menghadapinya dengan syukur dan sabar. Ya, nah demikian. Ya, Nabi sendiri memilih miskin daripada jadi orang kaya. Ya, nah, Nabi ya memilih dirinya untuk miskin daripada jadi orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Karena syukur itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya, menjadi hamba yang bersyukur itu nggak mudah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kembali kita berikan kesempatan kepada para pemirsa Rosyad TV yang ingin bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa melalui kolom komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silakan jika sudah ada yang tersambung. Baik Ustaz, kembali kita bacakan pertanyaannya Ustaz. Benarkah ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwasannya kefakiran itu dekat dengan kekufuran? Dan atas dasar ini bolehkah kita bercita-cita menjadi kaya
karena khawatir jatuh pada kekufuran jika kita dalam kondisi fakir. Silakan Ustaz. Iya, saya belum menemukan hadisnya seperti itu ya, yang sahih. Walaupun itu populer dan banyak didengar ya dari manusia. Ya, tapi ya jelas Nabi berlindung dari kefakiran. Ini salah satu doa yang kita baca pagi dan petang juga, atau ketika kita akan tidur, beranjak tidur. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Ya, kefakiran. Berlindung dari kefakiran. Ya, tapi Nabi minta untuk miskin. Jadi beda antara fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin itu berbeda. Nabi meminta miskin, tapi Nabi tidak berlindung ya, tidak mau jadi fakir. Nabi berlindung dari kefakiran, dan tapi Nabi minta miskin. Allahumma ahini miskinan, wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Dan Nabi tidak melarang kita jadi orang kaya, tapi Nabi tidak bercita-cita jadi orang kaya, dan tidak meminta untuk jadi orang kaya. Ini 3 status yang harus kita pahami. Fakir, kita berlindung dari. Kaya, kita tidak berharap. Miskin, itulah pilihan. Bagi Nabi ya. Ya tentunya ada alasan di sini. Ya, kenapa Nabi meminta seperti itu? Ya, untuk diri Nabi ya. Nabi tidak meminta kaya. Ya, bahkan beliau meminta miskin. Nah, itu 3 kondisi. Karena tidak semua orang siap jadi orang kaya. Walaupun Nabi siap jadi orang kaya. Nabi sering jadi orang kaya. Tapi beliau adalah orang yang kaya yang bersyukur. Karena tidak lama-lama jadi orang kaya. Sebentar aja. Karena habis. Begitu dapat, habis dibelanjakan untuk sedekah. Dikeluarkan untuk sedekah. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Itu Nabi. Bukan nggak pernah jadi orang kaya. Sering. Tapi cuma sebentar. Kita mungkin nggak sanggup seperti itu ya. Kalau kita jadi orang kaya mungkin makin lama makin tamak. Kurang dan kurang. Nambah dan nambah. Dapat 1, minta 2. Dapat 2, minta 3. Lembah emas. Gunung emas. Ya nggak ada puasnya. Itu kita. Yang bertambah ketamakan kita, bukan syukur kita. Syukur mungkin cuma sedikit, tapi tamaknya lebih-lebih. Ya, mungkin karena itu ya lebih baik kita jadi orang miskin mungkin. Karena kita mungkin bisa lebih bersabar daripada bersyukur. Tapi fakir ya mudah-mudahan kita tidak jatuh fakir. Karena fakir itu kehinaan. Fakir itu adalah kondisi di mana seorang itu tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan diri. Sehingga dia harus meminta-minta, berhutang ke sana kemari, ya, mengemis karena fakir. Kalau miskin nggak mengemis, karena dia sudah cukup, tapi nggak lebih juga. Itu miskin. Dan itu yang paling enak sebenarnya. Hidup berkecukupan, nggak lebih, nggak kurang. Ya, lebih bikin pusing, kurang juga bikin ya pusing juga. Ya, maka yang enak itu sebenarnya yang cukup, nggak lebih, nggak kurang. Hingga banyak pikiran, bisa fokus kepada akhirat. Para jemaah yang dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, kadang-kadang orang itu kaya, kadang-kadang dia bersedekah pun ingin dapat kekayaan yang lebih. Bagaimana banyak orang kaya bersedekah supaya nanti kekayaannya bertambah kan begitu. Tidak seperti Nabi. Nabi jadi orang kaya bersedekah sampai miskin. Itu Nabi. Bersedekah sampai miskin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab bersedekah sampai miskin. Ya, kita tahu bagaimana para khulafaur rasyidin ini meninggal bukan kaya raya. Mereka meninggal sebagai orang miskin. Umar, Abu Bakar. Padahal mereka itu sering jadi orang kaya dan kalau mau jadi orang kaya mudah dan gampang.
ya bagi mereka, karena mereka khalifah. Apa susahnya dia jadi orang kaya? Ya, apalagi segala perkataan mereka akan didengar. Kalau mau jadi orang kaya mungkin tinggal petik jari, istilah sekarang. Tapi kita lihat Abu Bakar, Umar meninggal dalam kondisi miskin seperti Nabi SAW. Tapi mereka bersedekah dengan seluruh hartanya. Umar bersedekah separuh hartanya. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang kita dapatkan dari kehidupan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Nadim. Coba tanyakan diri kita, kalau kita jadi kaya, kira-kira yang bertambah syukur atau tamak? Jawab aja sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih bersama guru kita Ustaz Abu Ihsan Al-Athari, membersamai untuk membahas buku Renungi Perjalanan Hidupmu. Mewakili guru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.